pemirsa, penerapan work from home membuat sejumlah instansi maupun lembaga harus tetap melakukan koordinasi ataupun aktivitas belajar mengajar secara virtual. Namun ternyata terdapat ancaman bahaya siber di balik penggunaan aplikasi untuk melakukan pertemuan virtual atau video conference. Marak digunakan saat social distancing kali ini, yaitu aplikasi video conference yang ternyata menyimpan bahaya yang tidak disadari oleh penggunanya. Salah satu aplikasi yang populer digunakan untuk melakukan meeting virtual adalah Zoom. Bahkan aplikasi ini mengalami lonjakan pengguna hingga 1.900% antara Desember hingga Maret yang mencapai 200 juta pengguna setiap harinya. Sejumlah bahaya yang mengancam pengguna Zoom adalah aplikasi ini tidak melakukan enkripsi untuk panggilan video yang dilakukan pengguna, sehingga pihak lain bisa mengintip isi pembicaraan yang seharusnya untuk kalangan terbatas saja. Data pribadi pengguna Zoom juga berpotensi untuk dicuri oleh pihak lain seperti alamat email, nomor telepon, dan data-data pribadi lainnya. Aplikasi Zoom juga diduga sudah menjual data pengguna yang memakai perangkat iPhone ke Facebook untuk tujuan iklan. Bahkan jika si pengguna tidak memiliki akun Facebook sekalipun. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait ancaman siber pada sejumlah aplikasi pertemuan virtual, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Ya, selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Mbak Sarah. Ya Mas Ruby, ini kalau kita lihat banyak sekali berita-berita dan juga kalau kita lihat media sosial, postingan teman-teman yang mewanti-wanti penggunaan video conferencing, terutama Zoom nih Mas Ruby. Karena ini banyak sekali thread yang katanya kursornya jalan sendiri, ada yang akses secara mobile, bahkan ada Zoom bombing. Ini seperti apa Mas Ruby melihat kondisi saat ini? Baik, kalau kita melihat dari kacamata IT security, lalu kita analisa pakai digital forensik, sebenarnya ketakutan yang beredar di masyarakat itu terlalu berlebihan kami sebut. Karena hal-hal yang disebutkan, misalnya seperti Zoom bombing. Zoom bombing itu satu-satunya kesalahan adalah kesalahan di host, yaitu di meeting organizer-nya yang tidak men-setup keamanannya dengan proper. Lalu terkait misalnya ada yang video viral, mouse-nya bergerak-gerak sendiri segala macam. Kalau kita perhatikan secara detail, narasi dari video tersebut itu berbeda. Apa yang dia sebutkan sama tampilan itu berbeda. Kursornya itu bukan jalan sendiri, melainkan si narator sendiri yang menjalankan kursornya. Lalu informasi-informasi yang dia sebutkan di video tersebut itu juga salah, karena dia mungkin orang awam tidak paham secara tepat. Itu tampilan-tampilan yang dia maksud itu misalnya pakai Zoom kena ke Gmail account kita, itu juga salah. Karena apa? Sebenarnya yang terjadi itu adalah penggunaan fitur SSO, Single Sign On, saat dimana orang mau masuk ke Zoom atau aplikasi platform lain, itu ada opsi untuk meng-create account di Zoom atau menggunakan account kita yang sudah ada, account Google, account Facebook, account Twitter. Nah, kalau kita pakai account-account kita seperti Google, Facebook, dan Twitter tadi, itu akan terjadi proses single sign on namanya, di mana password yang kita gunakan di Gmail kita itu tidak akan masuk ke server Zoom atau platform lain, tetapi yang terjadi adalah password kita ditanya oleh si Zoom, benar nggak Ruby pakai akun Gmailnya, passwordnya ini, Google tolong Anda jawab. Google servernya menjawab ke Zoom, ya benar Ruby, itu adalah Ruby yang benar, username dan passwordnya benar. Jadi gitu. Berarti itu pilihan dari penggunanya masing-masing sendiri ya Mas Ruby. Berarti ini balik lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ada beberapa instansi dan juga di luar negeri yang mewanti-wanti untuk tidak menggunakan Zoom, terutama untuk meeting secara kantor dan juga pertukaran data yang bersifat sensitif. Ini bagaimana? Apakah bisa kita bertanggung jawab terhadap penggunaan Zoom itu sendiri? Mas Ruby? Menurut saya bisa. Kalau kita perhatikan berita tersebut, tapi kita lihat update-nya. Satu, kalau di Singapura pernah kejadian Zoom bombing, lalu dilarang untuk melakukan home learning pakai Zoom. Beberapa saat kemudian kebijakan tersebut diralat, menggunakan Zoom kembali, tetapi guru-gurunya itu sudah diajarin bagaimana menggunakan Zoom, conferencing aplikasi lainnya dengan. Nah, begitu juga dengan Amerika.
ada beberapa instansi tetapi melarang penggunaan secara resmi untuk yang sifatnya rahasia atau sangat rahasia. Tapi untuk yang umum seperti untuk masyarakat ataupun meeting-meeting yang sifatnya koordinatif saja, itu nggak ada yang ngelarang gitu loh. Nah, jadi balik lagi ini kalau saya berpikir sih mungkin kalau kami pikirnya hanya melihat segi keamanannya, kita lakukan analisa temuannya seperti itu. Tapi kalau ngelihat sepanjang bergeraknya kemana-mana ini terkesan ada ya cuma business consideration aja gitu. Misalnya kayak Google mengirim email di internal bahwa staf Google tidak boleh pakai Zoom. Ya otomatis karena Google itu punya produk seperti Zoom yaitu Google Meet gitu kan. Ya jadi stafnya nggak boleh dong pakai. Berarti balik lagi kita sebagai pengguna untuk bertanggung jawab atas penggunaan keamanan proper sejak awal. Ya Mas Ruby, bagaimana tapi caranya Mas? Karena banyak mungkin dari kita ini yang mengedepankan kenyamanan penggunaan dibandingkan dari security itu sendiri gitu. Seperti apa sebenarnya harus kita lakukan step by step? Nah, pertama tipsnya adalah utamanya di host nih. Utamanya di host sebenarnya. Nah, tapi untuk host dan peserta utamanya operating system kita ini harus aman dulu nih dari virus, dari spyware, dari malware. Jadi kita install antivirus. Lalu kita download aplikasi Zoom ataupun aplikasi video conferencing lainnya harus di tempat yang resmi, hanya di tempat yang resmi saja. Lalu saat login ke Zoom itu sebaiknya kita gunakan two-factor authentication yang ada autentikasi via SMS kita. Nah, selanjutnya tips untuk host, paling utama di host. Satu, host daftarkan akun host itu menggunakan Zoom yang berbayar. Bukannya saya menganjurkan, tetapi fitur host yang berbayar itu jauh lebih banyak kontrol security-nya. Yang berbayar itu cukup host saja, peserta nggak ada yang perlu membayar Zoom, hanya cukup hostnya saja. Lalu kedua, pakai meeting ID yang di-generate berubah-berubah setiap saat. Karena apa? Kalau kita tidak mengenerate yang berubah-ubah, kita bisa kedetek terus setiap hari penggunaan meeting ID-nya akan ketahuan oleh pihak lain. Lalu jangan sharing meeting ID sama password itu di media sosial atau di tempat publik. Kirim datanya ke pribadi-pribadi masing-masing. Lalu aktifkan fitur waiting room. Pastikan jalankan fitur waiting room karena apa? Walaupun sudah ada yang tahu ID sama passwordnya, nanti si host meeting itu sendiri yang akan admit apakah benar orang ini yang saya undang atau tidak. Jadi dia accept. Lalu berarti bisa diseleksi biar tidak terjadi Zoom bombing itu lagi ya Mas Ruby ya. Tapi bagaimana dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti ada WhatsApp, ada juga Google Meet, ada WebEx. Ini apakah step by stepnya juga harus kita take precaution seperti apa Mas Ruby? Masing-masing aplikasi itu feature security-nya berbeda-beda. Gini, Zoom itu memang berbeda, dia memang fokus di software video conferencing dan webinar ini. Dia berbeda dengan aplikasi lain. Dia membuka opsi-opsi yang cukup banyak kepada pengguna. Nah, balik lagi ke pengguna sendiri mau seperti apa. Nah, yang utama Mbak, yang di host meeting itu feature yang utama yang harus diaktifkan adalah host only pada settingan screen sharing. Nah, sering Zoom bombing karena seluruh peserta dibolehkan untuk screen sharing. Padahal host itu bisa mengatur. Hanya host saja yang boleh screen sharing. Jadi peserta lain kalau mau screen sharing harus lewat host itu sendiri. Gitu Mbak. Oke, berarti baik lagi yang memiliki kendali salah satu tanggung jawab terbesar adalah si hostnya itu sendiri. Dan sebaiknya kita memiliki banyak sekali informasi untuk bagaimana menjaga data kita pribadi masing-masing. Terima kasih Mas Ruby sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.